Perkenalkan, nama saya Mutia dari Politeknik Negeri Jakarta dengan CP 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak akses atau security matrix pada modul purchase. Purchase merupakan modul untuk pengadaan barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang serta jasa yang diperlukan guna keberlangsungan operasional instansi atau perusahaan. Jika terjadinya kekurangan barang sebagai bahan baku atau barang atau jasa sebagai penunjang utama, berjalannya proses bisnis dapat mengakibatkan terhambatnya proses bisnis. Hak akses atau security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user. Apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin. Di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Manfaat dari hak akses atau security matrix yang pertama itu mengatur akses menu, tab, file, button, dan lain-lain berdasarkan grup. Lalu yang kedua itu mengatur akses model sampai tingkat CRUD atau create, read, update, delete. Lalu yang ketiga itu mengatur akses record atau data suatu model berdasarkan grup atau user. Misalnya, user A hanya bisa melihat data diri sendiri. User B dapat melihat data user C, D, dan seterusnya. Skenario. Putri merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Jaya. Putri memiliki job desk yang berhubungan dengan menyusun list dan mengkategorikan pembelian barang, bernegosiasi dengan vendor, dan menganalisis suatu proses bisnis. Selanjutnya, kita akan menambahkan user security matrix pada OD ya teman-teman. Yang pertama-tama kita masukkan email dan password yang telah terdaftar ya teman-teman. Pertama-tama, kita pastikan terlebih dahulu ya teman-teman untuk mode developer mode-nya ini aktif ya teman-teman. Selanjutnya, kita klik home menu, lalu kita pilih settings, lalu kita pilih user and companies ya teman-teman. Lalu kita pilih user. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Di sini kita bisa mengedit akun yang sudah ada. Lalu kita juga bisa membuat baru ya teman-teman dengan mengklik new. Berdasarkan skenario, berarti nama yang di sini kita buat Putri ya teman-teman. Lalu kita masukkan emailnya, yaitu untuk user type-nya ini kita pilih internal user ya teman-teman. Lalu untuk sales-nya ini kita kosongkan karena Putri merupakan seorang staff dari purchase ya teman-teman. Lalu service-nya kita kosongkan, accounting-nya kita kosongkan, marketing-nya kita kosongkan, survei-nya kita kosongkan, purchase-nya ini kita ubah menjadi user
user ya teman-teman. Data-data ini merupakan data-data yang sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Lalu kita unchecklist kontak creation-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita simpan ya teman-teman. Supaya Putri bisa mengakses Odoo perusahaan, kita harus membuat dan mengganti passwordnya ya teman-teman dengan cara klik action, lalu kita change password, lalu kita buat new passwordnya ya teman-teman, lalu kita klik change password ya teman-teman. Sekarang Putri bisa melakukan login ya teman-teman dengan menggunakan email putri@admin.com dengan password yang telah tadi kita buat. Untuk membuat akun user Putri ini sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya itu kita klik user. Ini sudah berhasil ya teman-teman untuk membuat akunnya karena namanya si Putri ini sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat setup user pada modul purchase ya teman-teman. Kita klik favorites, lalu kita import records. Untuk mengupload filenya ya teman-teman hanya dapat dilakukan dengan Excel atau CSV file ya teman-teman. Lalu kita klik upload file, kita masukkan Excelnya ya teman-teman, lalu kita klik open. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, dan pastikan kembali bahwa data-data yang kita import ini sudah sesuai ya teman-teman. Dengan kita klik tes, setelah kita klik tes, lalu muncul tampilan everything seems valid ini ya teman-teman. Berarti data-data kita ini tidak terjadi kesalahan ya teman-teman. Lalu kita import. Ini merupakan tampilan data-data kita yang sudah berhasil terinput ya teman-teman. Setelah data-data kita terinput ya teman-teman, kita bisa pilih user, lalu kita pilih grup ya teman-teman. Lalu kita bisa pilih modul purchase ya teman-teman. Lalu kita klik purchase user ya teman-teman. Ini merupakan tampilan user yang ada di purchase user ya teman-teman. Maka user yang kita input sudah terdapat di sini ya teman-teman, ada di modul purchase user ya teman-teman. Lalu untuk inherent ini merupakan tingkatan dasar ya teman-teman. Nah, di modul purchase user ini merupakan tingkatan yang paling terendah ya teman-teman. Selanjutnya itu kita klik menus. Untuk menus ini, user hanya bisa mengakses modul purchase saja ya teman-teman. Lalu kita klik views. Di views ini dapat memberikan akses tampilan ya teman-teman, dan biasanya di views ini kosong ya teman-teman. Lalu kita klik akses price ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat akun apa saja yang terdapat di purchase ya teman-teman. Lalu di sini kita dapat melihat juga akun tersebut bisa dibaca, ditulis, dibuat, dan dihapus oleh user ya teman-teman. Seperti contohnya teman-teman, untuk akun jurnal, teman-teman user hanya dapat melihat dokumennya saja ya teman-teman. Lalu kita klik record rules-nya ya teman-teman. Record rules yaitu akses
proses perekaman dalam model atau tabel database ya teman-teman. Maka untuk membuat setup usernya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas aspek akses berdasarkan rule-nya pada tabel di modul purchase ya teman-teman. Sebelumnya kita masuk ke dalam Odoo dengan dua web ya teman-teman. Yang pertama ini kita masuk sebagai manajer, dan lalu yang satu ini kita masuk sebagai staff ya teman-teman dengan akun Putri. Lalu kita klik home menu-nya. Nah, untuk di manajer home menu-nya ini terdapat banyak sekali modulnya ya teman-teman. Lalu untuk yang staff dari purchase modulnya ini terdapat banyak perbedaan ya teman-teman dan lebih sedikit. Di staff purchase ini hanya terdapat modul purchase saja teman-teman, sedangkan di manager semua modul terdapat di sini teman-teman. Kita klik purchase-nya ya teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman, kurang lebihnya sama. Kita lihat menu yang terdapat di manajer dan yang terdapat di staff ya teman-teman. Lalu untuk menu yang terdapat di akun manajer dengan akun user terdapat perbedaan ya teman-teman. Untuk menu orders nya ini di manajer dengan user terdapat persamaan. Ada LFI, ada purchase order, ada blanket orders, lalu ada vendors. Dan di produknya pun sama ya teman-teman antara manajer dengan user ini ya teman-teman. Lalu perbedaannya ini terletak pada reporting dan juga konfigurasinya ya teman-teman. Untuk manajer terdapat reportingnya, sedangkan di akun user tidak terdapat akun reporting purchase ini ya teman-teman. Lalu juga di akun manajer ini terdapat ada konfigurasi, sedangkan di akun user ini tidak terdapat konfigurasi untuk men-setting tentang modul purchase. Lalu juga ada vendor, release, lalu juga ada produknya, lalu juga ada unit of measure-nya ya teman-teman. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan membantu ya teman-teman. Terima kasih.